Supply Chain Management. Supply Chain Management atau sering disebut dengan SCM adalah bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya SCM ini, sehingga banyak yang mengimplementasikannya. Supply Chain Management sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus, mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang grosir, pengecek, sampai dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya, sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri, menjadi alat, metode, atau pengelolaannya. Ada beberapa tujuan menggunakan supply chain management atau SCM ini, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan, seperti misalnya manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Ada beberapa fungsi supply chain management yang penting untuk diperhatikan. Fungsi pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management atau SCM ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik, berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan atau retur produk, layanan, daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi permintaan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran, alur perkreditan, penjadwatan barang sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efektif dan efisien. Dalam SCM, ada beberapa pemain rantai pasokan yang terlibat, yaitu supplier, manufakturer, distributor, retail outlet, dan juga customer. Ada 2 strategi yang bisa dilakukan untuk membangun supply chain management yang baik. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Strategi yang terakhir adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian, fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan.
Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Komponen Supply Chain Management. Upstream Supply Chain Management adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain, luar perusahaan, untuk mendapatkan bahan baku yang akan diproduksi. Internal Supply Chain Management adalah tahapan kedua, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Sedangkan Downstream Supply Chain Management, yaitu tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada customer yang mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Terima kasih, demikian materi ketiga mengenai Supply Chain Management.